Nama saya Frater Vere. Saya sekarang tingkat 4 dan berasal dari Semarang, dari kota Semarang. Saya juga frater calon imam untuk Keuskupan Agung Semarang. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, perkenalkan nama saya Frater Aat. Nama lengkapnya Robertus Adrianto. Saya satu angkatan dengan Frater Vere tingkat 4 di Seminari Tinggi Gantungan Yogyakarta. Kemudian kalau Frater Vere itu Frater Projo Semarang, saya Frater Projo Keuskupan Purwokerto. Cukup material. Terima kasih Frater. Selamat datang di acara BKSN bersama dengan Paroki Kristus Raja. Karena mengingat waktu ini sudah jam 8:05, apa mungkin bisa kita mulai saja? Boleh, kita mulai saja, enggak apa? Oh, nggih. Malam ini kita juga ditemani dengan Romo. Dan tentunya malam ini juga ada yang spesial. Saya kasih bocoran saja, nanti akan ada bagi-bagi hadiah sedikit nih buat Bapak dan Ibu yang terlibat aktif dalam sharing ataupun mengajukan pertanyaan. Jadi, apabila bisa sudah dimulai, saya serahkan kepada Mas Marshall untuk mengawali dengan lagu pembuka. Baik, Romo, Frater, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda sekalian, selamat malam berkat dalam. Pada malam hari ini untuk memulai BKSN pertemuan kita yang kedua, kita akan menyanyikan lagu pembuka, judulnya yaitu Yesus Sahabat Kita. Saya akan putar videonya. Bapak Ibu silahkan disimak, kalau bisa monggo ikut bernyanyi juga nggak apa-apa. Badai datang silih berganti,
Baik, demikian Pak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Mon. Silahkan. Baik, berikutnya kita akan memulai dengan doa pembuka. Monggo, silahkan untuk yang bertugas. Monggo langsung dengan frater. Langsung kami ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Romo, marilah kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas rahmat-Mu kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami berkenan untuk berkumpul di via Zoom meeting ini untuk mengadakan pertemuan BKSN. Mohon rahmat-Mu ya Tuhan, sertailah kami dalam pertemuan kali ini. Semoga kami dapat mengenali, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup harian kami melalui pertemuan yang kami lakukan ini. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, Bapak Ibu, Romo, saudara-saudari yang terkasih, selamat malam dan berkah dalam. Kali ini, pada pertemuan BKSN yang kedua hari ini, kita akan bersama-sama mendalami tema tentang Yesus, sahabat bagi mereka yang kehilangan. Ini judul pertemuan kedua kita pada malam hari ini. Hari ini kita akan merenungkan bersama-sama kisah tentang kebangkitan Lazarus. Bagaimana kita tahu semua segaris besarnya bahwa bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus dan ada proses pergulatan di situ, bagaimana Yesus merasa sedih, merasa kasihan kepada Maria dan Marta, sahabat-sahabat Yesus begitu ya, yang kala itu sedang mengalami duka karena saudara mereka Lazarus sudah meninggal dunia. Nah, ini oleh panitia BKSN gitu ya, oleh keuskupan kita, gereja bersama-sama mengajak kita semua untuk mencocokkan, untuk memahami kisah ini, untuk memahami juga pengalaman kita selama bulan-bulan ini, bulan-bulan terakhir. Kita tahu ada banyak berita duka yang kita alami selama mungkin ya sebulan, ya beberapa bulan, setahun belakangan. Pertama mungkin bagi saudara-saudara yang kehilangan orang terdekat, mungkin kehilangan anggota keluarga, kehilangan temannya karena harus berpulang kembali kepada Yang Maha Esa gitu. Kita berdoa semoga mereka semua diterima dalam sukacita abadi di surga, tapi juga dapat nantinya akan bertemu dengan kita dalam kebahagiaan abadi begitu. Nah, kita semua pada hari ini diajak untuk memahami bahwa Yesus adalah sahabat bagi kita semua yang kehilangan gitu. Nah, kali ini kita akan mendalami teks kitab suci dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45 gitu ya. Untuk pembacaan nanti akan saya bacakan. Mungkin Bapak Ibu, Romo, saudara-saudari yang membawa kitab suci mungkin bisa mencermati masing-masing bagaimana kisahnya, tapi akan saya bacakan gitu ya. Bacaan ini agak panjang mungkin ya, kisahnya dari Injil Yohanes ini tentang kisah Lazarus, jadi ya bisa dipersiapkan begitu. Saya bacakan sekarang. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata,
Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Maria dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi setelah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan setelah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masih gula pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu.
Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Sebab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan setelah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat oleh Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, Romo, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, tadi kita sudah bersama-sama membaca, mungkin juga menyimak pendalaman teks kitab suci pada malam hari ini, yakni dari Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Kemudian setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, sekarang kita mau memperdalam teks tersebut. Di sini ada beberapa pertanyaan yang menjadi panduan pendalaman teks. Yang pertama, pertanyaannya adalah ini. Mengapa Yesus menunda keberangkatannya ke Betania untuk mengunjungi Lazarus yang sedang sakit? Mengapa Yesus menunda keberangkatannya ke Betania untuk mengunjungi Lazarus yang sedang sakit? Apakah dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau menjawab? Karena dari MC tadi, kalau yang aktif dalam Zoom ini akan mendapat hadiah. Oke, brother, ada 4 hadiah untuk pertemuan kali ini. Monggo, Bapak Ibu. Halo. Oke, ini ada yang raise hand kepada Bapak atau Ibu Jenhard. Ya, Monggo, Pak silakan. Wagimin. Ya, terima kasih, Sis Moni. Bisa mulai? Silakan yang lain dulu kalau misalnya ada. Oh, Pak iya. Wagimin sudah bicara. Nanti Oke, saya monggo. berikutnya aja. Kepada Bapak Ignatius Wagimin, monggo. Untuk jawaban pertanyaan yang pertama, Yesus menunda keberangkatan ke Betania karena sahabatnya kesusahan karena saudaranya yang dikasih Yesus meninggal. Tentu saja hal itu juga bagi Tuhan Yesus suatu yang perlu diperhatikan. Demikian, Mas. Oke, matur nuwun Bapak. Jawaban yang pertanyaan nomor 1, menurut Pak Gimen karena Yesus tuh melihat sahabatnya yang kesusahan, terus ia datang begitu. Ya mungkin nanti yang mendapatkan hadiah nanti Pak Wagimin. Terus untuk pertanyaan yang nomor 1 ini tentang ini,
mengapa Yesus menunda keberangkatannya ke Betania untuk mengunjungi Lazarus yang sedang sakit? Apakah pendapat dengan Pak Wagimin bahwa Yesus itu sebagai seorang sahabat merasakan kesusahan ketika yang lain juga merasakan kesusahan? Saya mencoba menjawab ya, Frater Aat. Oke, monggo. Kalau Pak Wagimin bilang memang Yesus sangat mencintai Lazarus ya. Cuman dia memang tidak segera pergi untuk menjenguk Lazarus yang sakit karena dia bertujuan, Yesus bertujuan untuk supaya ada mukjizat. Jadi istilahnya sengaja tinggal 2 hari supaya mereka semakin percaya. Karena kalau misalnya Yesus langsung berangkat dan langsung menyembuhkan kan sudah biasa. Tapi istilahnya kalau misalnya ditunda kan terlanjur, istilahnya Lazarusnya sudah terlanjur mati dan itu akan menjadikan mukjizat yang lebih luar biasa lagi yaitu kebangkitan Lazarus. Gitu, Frater. Untuk menguji juga Marta dan Maria istilahnya imannya bagaimana, begitu. Boleh saya menambahi, Frater Aat? Monggo silakan. Kalau menurut saya memang kenapa Tuhan Yesus menunda keberangkatannya untuk ke tempat Lazarus, karena Tuhan Yesus yakin bahwa Lazarus tidak mati. Dan di situ nanti kemuliaan Tuhan akan ditunjukkan kepada orang banyak. Makanya Tuhan bisa dikatakan, wah santai dulu istirahat di situ. Nggak langsung ke tempat Lazarus. Tuhan tahu. Bukannya Tuhan nggak tahu. Tetapi Tuhan tahu waktunya belum tiba. Nanti setelah waktu istirahat setelah 3 hari baru itu nanti dinyatakan kemuliaan Tuhan harus dinyatakan di situ. Penyakit itu tidak akan membawa kematian bagi Lazarus. Itu yang ayat nomor 4. Kemudian nomor 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Memang demikian, memang Tuhan Yesus mau ke tempat Lazarus itu. Tetapi waktunya belum tiba. Saya kira itu, Frater. Terima kasih. Baik, jawabannya baik-baik sekali. Apakah masih ada yang mau berpendapat? Boleh, silakan monggo disampaikan. Karena waktu kita juga masih panjang. Atau cukup dulu untuk yang pertama? Belum di-unmute, Frater Aat. Maaf, belum di-unmute ternyata. Jadi yang dikatakan oleh Bapak Ibu tadi benar, bahwa sebagai seorang sahabat itu, Yesus itu tentunya merasakan yang namanya sedih. Kesedihan sebagai seorang sahabat. Nah, kemudian kenapa kok Yesus itu tahu sahabatnya sakit, tapi kok dia malah menunda? Katanya dia adalah seorang sahabat, tapi kok melihat sahabatnya sakit, kemudian dikabarkan meninggal, kok Yesus kok menunda datang ke sana, kenapa? Tentunya Yesus menunda datang ke sana bukan karena takut mungkin kalau kembali ke sana akan dilempari dengan batu seperti yang dikatakan oleh salah satu muridnya tadi. Tetapi Yesus itu menunda karena apa? Dari Bapak tadi, bahwa Yesus supaya nanti penyakitnya Lazarus, kematiannya Lazarus itu menjadi sarana bagi kemuliaan Allah. Supaya kemuliaan Allah itu terpancar dari sana. Begitu. Dan melalui penundaan ini kita juga diingatkan bahwa ternyata tuh sikap Yesus, keputusan Yesus itu tidak ditentukan oleh paksaan, bukan berdasarkan tekanan. Tekanan dari orang-orang terdekat, tekanan dari sahabatnya, mungkin dari Marta atau Maria yang begitu dekat Yesus, karena mereka begitu mengharapkan Yesus datang, terus Yesus akhirnya datang ke sana. Yesus datang bukan karena tekanan,
tetapi Yesus itu datang karena sepenuhnya karena kehendak Bapa. Karena Bapa meminta Yesus untuk datang, maka dia pun datang ke sana. Dan akhirnya nanti penyakit Lazarus itu menjadi sarana bagi kemuliaan Allah, supaya kemuliaan Allah menjadi nyata. Kemudian kita mungkin beranjak ke yang nomor 2, pertanyaannya. Pertanyaan yang nomor 2 ini. Apa tanggapan Marta atas kedatangan Yesus di Betania setelah Lazarus itu dimakamkan 4 hari? Apakah dia percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan oleh Yesus? Tanggapan Marta atas kedatangan Yesus itu bagaimana setelah Lazarus sahabatnya itu dimakamkan selama 4 hari? Dan ketika Yesus bertanya apakah dia percaya, apakah Marta ini percaya? Begitu pertanyaan yang nomor kedua. Mungkin ini dibuka nanti yang menjawab pertama kali yang mendapat hadiah, karena nanti yang jawab pasti banyak. Jadi kalau yang menjawab pertama kali itu yang mendapatkan hadiah untuk setiap pertanyaannya, begitu ya. Supaya nanti MC-nya tidak bingung membuat hadiah banyak. Monggo, ada yang raise hand kepada Ibu Jenhar. Monggo, dipersilahkan. Mungkin bisa open kamera juga, jadi kelihatan yang menjawab siapa. Selamat malam, saya ingin menjawab. Oke, kalau menurut pertanyaannya, apakah tanggapan Marta pada Yesus, apakah dia percaya? Ya, Marta percaya. Tapi apa yang dipercayai Marta itu bukan yang dimaksudkan oleh Yesus saat itu. Karena jadi ada beda persepsi. Kalau Marta menganggap bahwa ya betul Lazarus akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tetapi maksud Yesus adalah dia akan bangkit saat itu juga. Dan itulah saat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Demikian, Frater. Terima kasih. Terima kasih, Bu Jenhar. Apakah ada yang mau menjawab lagi untuk melengkapi? Mungkin ada yang punya pendapat yang berbeda. Monggo, silakan. Tadi ada Ibu, siapa ya tadi ya? Saya Frater, tetapi jawaban saya Ibu Margarita. Tapi jawaban saya sama dengan jawabannya Ibu Jenny. Saya juga menjawab seperti itu, bahwa memang Marta itu percaya Tuhan membangkitkan, tetapi nanti kebangkitannya pada akhir zaman gitu. Apakah ada lagi yang mau menyampaikan? Disampaikan saja supaya nanti tidak kepikiran, mungkin malah ke bawah nggak bisa tidur karena belum menyampaikan. Saya menambahkan lagi ya, Brother. Monggo, Pak. Kalau dari Injil tadi, Marta itu percaya kalau Yesus bisa membangkitkan dan kakaknya tidak meninggal. Tetapi ada tetapinya di sini, kalau pada waktu kakaknya meninggal, Yesus di situ, dia mengatakan, kalau Tuhan ada di sini, kakakku pasti tidak meninggal. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sekiranya, jadi waktu Lazarus sakit itu, dan Marta percaya kalau Tuhan di situ, pasti Lazarus tidak mati. Tetapi keinginan Marta itu kan keinginan manusiawi. Dengan jalan Tuhan itu kan lain. Kalau jalan Tuhan tadi kan sudah saya katakan itu memang untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Tetapi manusia itu kadang cuma mintanya kalau orang Jawa bilang tuh sak-dek-saknyet gitu loh. Jadi mintanya kalau pas Tuhan itu dipanggil datang ke situ, pasti tidak mati. Tetapi karena Tuhan datangnya terlambat 3 hari,
Jadi Lazarus sudah keburu mati dulu. Tetapi ada tetapinya juga. Setelah Tuhan Yesus juga ngeyem-yemi hatinya Marta itu, dia tidak mati. Dia tidak mati, cuma ya itu tadi terus kemuliaan Tuhan ditunjukkan. Bahkan Marta mengatakan jangan dibuka karena dia sudah 4 hari terbaring di situ, sudah berbau. Tetapi Tuhan Yesus memaksa dan itu memang menunjukkan kemuliaan Tuhan. Dan Lazarus dihidupkan kembali. Matur nuwun. Betul. Matur nuwun Pak Suhirmanto, Bu Margareta juga, dan Bu Panhar tadi yang juga berpendapat sama-sama memperdalam, khususnya yang nomor 2 ini. Sekarang coba mungkin kita lihat ayat yang 20. Masih mute, Frater. Mic-nya, Frater. Baik. Sudah terdengarkan sekarang? Sekarang sudah, tapi mungkin bisa Matur nuwun Bapak Ibu yang tadi sudah berpendapat, Bu Farhat, Bu Margareta, dan juga Pak Suhirmanto tadi. Saya kira jawabannya tadi benar-benar semuanya. Tapi marilah kita sekarang coba mencermati Yohanes yang 11 ayat 20 sampai 27. Kita mau mencermati bersama-sama. Tanggapan Marta itu seperti apa sih? Kita mungkin bisa mencermati kalimatnya Marta yang ayat 21 itu. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dari kata-kata ini tuh sepertinya ada suatu penyesalan. Marta tuh begitu menyesali, kok kenapa Yesus kok nggak datang dari kemarin-kemarin. Kalau kemarin langsung dikabari, langsung datang kan tentu adiknya yang namanya Lazarus ini tidak akan mati. Adiknya yang begitu ia kasih ini tidak akan mati. Jadi ada rasa gelo di situ. Tapi di situ kita juga bisa menangkap kepercayaan. Kepercayaannya si Marta, dia percaya pada kuasa Yesus. Yesus kalau datang kemarin tuh pasti bisa menyembuhkan orang ini. Tetapi di sini kepercayaan Marta kita bisa melihatnya, mungkin bisa dikatakan kepercayaannya Marta berbeda dari yang diharapkan oleh Yesus. Seperti yang digunakan oleh Bu Panhar tadi. Bahwa Yesus tuh, Marta tuh percayanya bahwa Lazarus ini benar-benar akan dibangkitkan. Yesus mampu untuk membangkitkan Lazarus, tapi dibangkitkannya di akhir zaman nanti. Sedangkan Yesus yang akan dilakukan Yesus untuk menampakkan kemuliaan Allah adalah Lazarus akan dibangkitkan pada saat itu juga. Dan di sini kita bisa melihat adanya mungkin pertumbuhan rohani dari si Marta ini. Ya menjadi semakin percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu sanggup membangkitkan saudaranya. Yesus itu penuh dengan kuasa. Begitu. Untuk pertanyaan yang nomor kedua, kita bisa melanjutkan yang pertanyaan yang nomor 3. Pertanyaan yang ketiga, apa reaksi Maria ketika berjumpa dengan Yesus? Mungkin ini satu saja bisa menjawab. Reaksi Maria ketika berjumpa dengan Yesus itu seperti apa? Monggo. Apakah ada yang mau menjawab pertanyaan yang keempat ini? Bagaimana reaksi Maria ketika berjumpa dengan Yesus? Mungkin Frater, mungkin saya bisa menjawab. Oh iya. Ya. Monggo Bu Margareta. Masih di mute, Bu. Di ayat 28
Kan di situ adalah sesudah berkata demikian, ia berpanggil memanggil saudaranya Maria dan berbisik, Guru ada di sana memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit dan pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu belum sampai di sana dan kampung itu. Jadi reaksinya Maria begitu mendengar Yesus datang di sana, dia langsung bangkit mendapatkan Yesus. Mungkin dia merasa senang sekali bahwa ternyata Yesus datang untuk mengunjunginya dan mungkin nanti akan membawa mukjizat. Karena dia percaya bahwa Yesus adalah istilahnya, dia percaya bahwa semuanya itu akan memberikan kebaikan dengan kedatangan Yesus. Karena Yesus adalah sahabat kita semua. Itu brother. Terima kasih. Baik, jawabannya benar. Jadi Maria itu tadi langsung ketika bertemu dengan Yesus itu langsung tersungkur. Tapi kita bisa mencermati di sini bahwa sebenarnya pun reaksi Maria pun kurang lebih sama dengan Marta. Bahwa ketika berjumpa dengan Yesus, Maria itu juga mengungkapkan kata-kata, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sama dengan Marta, ungkapan Maria ini kita bisa melihat di sana bahwa ada iman, memang kepercayaan kepada Yesus. Yesus itu penuh kuasa, tapi di situ ada rasa kekecewaan juga. Begitu. Tapi nanti kan Yesus mengajak supaya percaya dengan Yesus itu percaya penuh. Kalau mungkin bahasa orang muda saat ini ya posdel mungkin ya, percaya dengan total, percaya dengan penuh. Yesus itu punya kuasa yang begitu besar dan segalanya mungkin untuk dia. Dan yang terakhir, pertanyaan pendalaman nomor 4, mengapa hati Yesus sangat terharu sampai dia tuh menangis? Ini pertanyaan yang keempat, pertanyaan yang terakhir. Monggo. Saya mencoba menjawab ya, Frater. Monggo Bu Albertine. Ada dua hal yang menyebabkan kenapa Yesus menangis. Yang pertama karena ada rasa empati atau simpati pada sahabatnya yang berduka karena ditinggalkan oleh saudaranya Lazarus. Kemudian yang kedua, Yesus juga merasa sedih, merasa menangis karena ada ketidakpercayaan bahwa Yesus bisa melakukan mukjizat. Begitu, Frater. Terima kasih. Matur nuwun Ibu Albertine. Ya, Yesus menangis begitu sedih karena sahabat yang begitu dikasihinya itu meninggal juga sakit. Kemudian juga dia tuh sedih karena juga ikut bersimpati dengan Maria dan Marta tuh yang begitu kehilangan adik kesayangan mereka. Karena memang ketiga saudara ini begitu dekat dengan Yesus. Tetapi selain itu, kita juga bisa melihat bahwa kesusahan hati Yesus ini sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh itu. Yesus tuh merasakan kesusahan hati itu juga karena dia melihat adanya ketidakpercayaan pada kuasanya yang begitu besar, kuasaan untuk membuat mukjizat. Dia mungkin melihat ketidakpercayaannya dalam hatinya Marta yang beriman tapi kok kurang percaya begitu. Begitu juga dengan Maria. Tapi juga dia juga menunjukkan kesedihan karena mungkin orang-orang yang hadir pada saat itu juga tidak percaya pada kuasanya. Gitu. Mungkin sekarang kita lanjutkan ke sharing. Bapak Ibu, setelah tadi kita bersama-sama membaca sabda Tuhan, kemudian juga memperdalamnya dengan beberapa pertanyaan panduan, sekarang kita akan sharing berdasarkan sabda yang sudah kita bacakan tadi. Apakah sudah share screen ini? Belum. Sebentar. Nah.
Baik. Ini panduan sharing untuk kita pada malam hari ini. Ada 4. Ada 5. Yang pertama, apakah aku atau keluargaku pernah mengalami perasaan mati atau kehilangan dalam hidup ini? Yang kedua, sejauh mana aku menyadari kehadiran Tuhan dalam peristiwa sedih dan getir? Apakah aku masih memiliki iman bahwa Tuhan akan datang dan mengunjungiku? Yang ketiga, pernahkah aku atau keluargaku mengalami mukjizat yang luar biasa dan tidak masuk akal dalam hidup? Bagaimana reaksi dan sikapku ketika mengalami hal itu? Apakah semuanya itu semakin menambah atau menguatkan imanku kepada Tuhan? Ataukah aku menganggapnya sebagai kebetulan belaka? Yang keempat, sudahkah aku bersikap seperti Yesus yang datang dan hadir untuk memberikan penghiburan dan semangat hidup bagi orang yang mengalami kesedihan karena kehilangan orang yang dicintai? Yang terakhir, apa aksi nyata yang akan aku lakukan selama seminggu ke depan bagi sahabat atau tetangga yang mengalami kesedihan karena berbagai alasan? Itu panduan sharing untuk malam hari ini. Mungkin sebelum sharing kita bisa dari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apakah ada yang mau sharing juga? Saya, brother. Oke, Pak Suhirmanto, monggo silakan. Ini, brother. Yang pertanyaan nomor 1 itu kebetulan saya dan istri saya mengalami sendiri. Waktu saya terkena COVID beberapa bulan yang lalu. Padahal waktu itu saya mengikuti CAP di Kristus Raja, waktunya mau berangkat retus di Tawangmangu. Kemudian waktu paginya saya dicek, di swab, dan ternyata positif. Setelah saya positif, saya pulang itu dengan hati yang tidak, ya gimana ya, jadi tidak karuan. Wah, ini habis. Karena apa? Karena saya dengar berita orang yang kena COVID itu pasti bisa dikatakan separuh meninggal, separuh enggak. Tetapi ternyata setelah saya sampai di rumah, kemudian kan kita juga harus mengabarkan kepada Satgas kalau saya kena COVID. Di situ ternyata yang mematikan itu bukan cuma COVID-nya. Yang lebih menyakitkan itu tetangga-tetangga menjauh dari saya. Bahkan lewat di depan rumah saya pun juga mereka takut. Betapa sedihnya saya. Setelah saya terkena itu 2 hari, kemudian istri saya harus masuk rumah sakit karena juga tertular. Tetapi saya tetap bertahan isoman di rumah. Dalam kesendirian saya, di rumah itu memang banyak bantuan dari teman-teman di gereja, dari Satgas, dari kiri kanan juga ada bantuan. Tetapi dengan hilangnya daya penciuman saya dan saya tidak bisa merasakan apa-apa itu, rasanya sudah, wah ini kalau saya mati, matinya kapan? Kan begitu. Masa saya mati sendiri di rumah, karena di rumah saya tinggal sendiri. Tetapi
karena di rumah saya juga ada ruang doa, saya masuk ke situ dan kemudian berdoa, saya percaya Tuhan tidak mungkin membiarkan saya. Karena kalau saya percaya Tuhan itu, jangankan yang COVID, yang orang yang mati saja bisa dihidupkan, masa orang kena COVID Tuhan nggak membantu. Saya bolak-balik membolak-balikkan Alkitab itu, kemudian saya menemukan yaitu tadi, Tuhan tidak mungkin melepaskan saya, tidak mungkin memberikan beban pemberitaan yang melebihi kemampuan saya. Hanya dengan kepercayaan itu, saya yakin Tuhan pasti membantu menyembuhkan saya. Itu dokter itu Brother, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suhirmanto. Panggilannya ya. Pak Hirman atau Pak? Iya. Ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Herman. Mungkin kalau dari dengar ceritanya Pak Herman tadi, ini ya judul BKSN kita kali ini Yesus bukan cuman sahabat bagi mereka yang kehilangan, tapi juga sahabat bagi mereka yang hilang begitu ya, mereka yang putus asa. Juga yang putus asa. Yang putus asa, gitu. Betul. Dari yang lain, Bapak Ibu, saudara-saudari, Romo, semuanya apakah ada yang mau sharing juga? Ini punya waktu sampai berapa? Sampai jam berapa, nggih? Mbak Monik atau Mas siapa tadi yang Yang MC? Sampai selesai jam berapa selesainya ya? Apa bebas ini apa? Itu ada yang mau. Oke, Resen. Dari Heni ya. Oke. Yo, next. Silakan. Kalau selamat malam Bapak Ibu dan Brother Romo. Apakah suaranya saya terjelas? Terdengar. Di sini saya cuma mau sharing tentang poin yang ketiga, itu soal mukjizat yang saya alami beberapa bulan yang lalu. Itu saya didiagnosa ada sebuah kanker di sebelah dada kiri saya. Terus setelah itu sebenarnya saya mau mengambil tindakan untuk operasi. Lalu saya mencoba untuk doa novena 3 kali Salam Maria dan mencoba untuk rajin membaca kitab suci dan percaya sama Yesus, biar saya tuh tidak usah dioperasi gitu loh. Bagaimana caranya penyakit ini hilang tapi tidak pakai operasi, karena saya sendiri kan takut operasi gitu. Terus saya berdoa novena 3 kali Salam Maria setiap hari. Lalu setelah itu mendekati hari mau untuk operasi, saya ke Panjerapi untuk medical check up, dan ternyata benjolan yang ada di dada saya yang dada kiri ini udah berangsur tidak separah awal-awal, dan dokter cuma bilang ini bisa untuk di kemoterapi, tidak usah dioperasi. Itu mukjizat yang gimana ya, yang pernah aku rasakan dari Tuhan secara langsung tuh itu gitu. Ini sharing saya malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu dan Brother. Oke, terima kasih ya. Ini matur dari yang lain juga mungkin, apakah ada juga yang mengalami kisah mukjizat yang luar biasa seperti ini? Atau mungkin mau sharing yang lain juga nggak apa. Biasanya emang kalau kisah mukjizat seperti ini emang kerap kali kita dengar begitu ya, ketika doa 3 kali Salam Maria atau doa devosi-devosi kita, Tuhan hadir melalui perantaraan devosi-devosi seperti itu. Dan kita bersyukur karena
karena iman kita iman Katolik itu memberikan devosi, memberikan semacam jalan begitu. Kalau ibaratnya kita mau minta mukjizat gitu, tinggal doa ini doa itu udah ada mukjizat yang bisa kita harapkan gitu. Mungkin yang mau sharing lagi yang lain? Selamat malam, Pater. Selamat malam. Ya, kami tidak menyampaikan sesuatu yang mujizat luar biasa, tapi menghadapi pandemi ini, dari keluarga kami juga ada yang terpapar COVID-19 di rumah dengan isoman. Itu ada sekitar 6 keluarga itu. Dan kami tidak bisa membantu apa, kecuali hanya kalau ada sharing dari sahabat, kira-kira harus dibantu dengan cara-cara yang bisa meringankan, itu saya kirimkan. Di samping itu juga doa. Jadi doa keluarga juga kami lakukan, dan ternyata dari 6 keluarga yang kami doakan itu semua dalam keadaan negatif dan sekarang sudah sembuh semuanya. Ini puji syukur pada Tuhan bahwa Tuhan masih melindungi keluarga dan sanak saudara yang terpapar COVID-19. Dan sampai setiap malam saya selalu berdoa seperti yang didoakan di gereja-gereja Raja untuk pembebasan dari COVID-19. Demikian, Brother. Terima kasih. Terima kasih Pak Wagimin. Oke, matur suwun Pak Wagimin. Kayaknya ada banyak yang cerita tentang COVID ya. Tapi COVID Solo kayaknya sudah turun nggih. Kadosnya kemarin saya lihat di berita sudah turun sampai level berapa PPKM kemarin? Level 3 gitu. Kita bersyukur semuanya, puji Tuhan karena sudah mulai menurun, dan kita harapkan semoga selalu menurun COVID-nya dan semoga cepat tuntas sehingga kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala gitu. Ada lagi mungkin dari Bapak, Ibu, saudara-saudari? Saya Brother. Oh, nggih, monggo. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar sharing saya di yang lain. Tapi ini saya sampaikan lagi karena saya merasa bahwa ini adalah yang menguatkan saya sampai saat ini. Saya belum dengar. Saya merasa kehilangan, bukan merasa tapi memang kehilangan ya. Kira-kira 2 tahun yang lalu suami saya meninggal, dan suami saya meninggal itu saya dalam keadaan tidak ada di rumah, dan suami saya di rumah sendirian. Memang sehari sebelumnya kita sudah masih kontak karena pada waktu kita pergi itu dia dalam keadaan sehat, tidak sakit. Kemudian kita masih kontak pada waktu itu Rabu malam itu kita masih kontak, kita masih video call. Dalam keadaan sehat dan sebagainya, dan ternyata pada Rabu malam itu juga suami saya datang ke gereja untuk mengikuti, dia sering ikut istilahnya ronda di gereja begitu. Dan pagi harinya saya merasakan bahwa biasanya saya telepon dia pagi hari, kemudian pagi hari saya juga telepon dan dia mengatakan saya mau ini saya habis beli makan, saya mau makan, setelah makan saya mau tidur. Tolong kamu jangan membangunkan saya. Pesannya terakhir seperti itu. Kemudian karena sudah dikatakan demikian, saya tidak membangunkan dia. Tapi jam 7 lebih, setengah 8 itu saya bangunkan, tidak ada istilahnya tidak ada jawaban sama sekali. Akhirnya jam 12 saya menelpon adik saya minta untuk melihat suami saya apakah dalam keadaan apa. Ternyata setelah sampai di rumah, adik saya mengatakan bahwa suami saya sudah meninggal.
Bayangan saya pada waktu itu hanya satu. Apa yang terjadi dengan suami saya yang sudah meninggal dari pagi sampai dengan itu jam 12 jam 2 siang. Jam 12 sampai jam 2 siang. Keadaannya seperti apa? Tapi kemudian saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk saya. Kemudian saya pada waktu itu saya baru dalam istilahnya saya tidak di rumah tapi saya di Bandung, brother, pada waktu itu. Kemudian dengan kabar seperti itu, saya bertiga dengan anak saya pulang ke Solo karena saya pulang ke Solo baru ini. Saya mengatakan bahwa Tuhan sangat menyertai saya karena pada awalnya saya memang mau pulang pagi harinya dengan menggunakan bus. Pada waktu itu tidak ada kereta yang bisa berangkat dan juga tidak ada ini. Tapi ternyata pada waktu itu Tuhan menolong saya. Pada jam itu juga, pada waktu itu jam 3 sore saya mencari tiket, ternyata tiket itu ada tiket pesawat 3 orang, dan saya dimudahkan akhirnya meskipun pesawat itu hanya sampai di Yogyakarta. Akhirnya kami pulang sampai di Yogyakarta dan yang saya mengatakan Tuhan sangat menyertai saya, perjalanan saya dari Yogyakarta ke Solo, itu yang biasanya kalau mungkin brother pernah mendengar yang namanya Prambanan itu macetnya setengah mati, ya. Pada waktu itu lengang, tidak ada apa-apa, semuanya berjalan dengan lancar. Dan yang saya rasakan saya merasakan bahwa Tuhan menguatkan saya karena pada waktu itu saya tidak merasakan bahwa saya sendiri malah heran, kenapa saya bisa sekuat ini, kenapa saya bisa tegar ini. Tapi perlu Tuhan perlu brother ketahui juga bahwa entah siapa yang entah siapa yang memberikan pertolongan kepada saya atau yang membisikkan kepada saya. Pada waktu itu 3 bulanan sebelum suami saya itu meninggal, saya itu selalu mengajak suami saya untuk berdoa koronka. Dan dengan doa koronka itu ternyata akhirnya apa yang saya rasakan setelah mendengar bahwa suami saya tidak ada dalam keadaan seperti itu, bahkan dalam keadaan di rumah sendiri, seperti yang saya katakan tadi, bayangan saya bahwa apa yang terjadi nanti, koyong opo, bentuk karena sudah dari pagi sampai dengan jam 2 baru konangan. Tapi ternyata setelah saya sampai di rumah, saya terima kasih sekali dengan teman-teman yang ada di lingkungan saya yang begitu mencintai saya. Akhirnya suami saya sudah diropi dengan begitu baiknya, dan saya melihat suami saya rapi menghadap Tuhan dalam keadaan senyum yang juga istilahnya baik sekali. Nah, itu saya mengatakan bahwa ternyata Tuhan sangat baik kepada saya. Meskipun saya mungkin tidak pada waktu itu tidak ada di rumah, tidak ada, tapi karena pertolongan teman-teman saya itulah yang saya katakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya, Tuhan tidak meninggalkan keluarga saya. Itu, brother, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Margareta Istiningsih. Panggil saja Bu Isti. Oke, yeah. Baik. Kami juga turut berduka cita di atas sedonya Bapak, gitu. Bapak siapa nggih asmane? Halo? Bapak Dwianto. Pak Dwianto, nggih. Nanti coba kami sampaikan saat kita umat. Oke, Bapak, Ibu, Romo, saudara-saudara yang terkasih semuanya, mungkin caranya kita cukupkan di sini saja. Tadi kita sudah mendapatkan banyak sekali inspirasi, pengalaman pergulatan dari saudara-saudari kita, Bapak, Ibu, semua via Zoom meeting ini. Emang ada, terutama dari COVID, dari penyakit yang kita hadapi semua, kadang Tuhan juga menunjukkan kehendaknya kepada kita melalui cara-cara yang tidak kita duga begitu. Ada yang dalam arti tertentu sembuh dari penyakit, juga ada yang diberi kekuatan untuk sembuh dari penyakit masing-masing, dari penyakit masing-masing tadi. Ada juga yang diberi kekuatan lebih untuk menerima kenyataan hidup, menerima kehendak Tuhan yang lebih serius dalam hidup ini. Kita semua mohon berkat Tuhan, semoga dalam sisa seluruh hidup kita semuanya senantiasa berkelimpahan rahmat Tuhan untuk memahami pula apa yang dikehendaki pula
bagi hidup kita. Kadang kehendak Tuhan itu tidak, ada yang bilang kehendak Tuhan itu tidak pasti, tidak bisa kita pahami sepenuhnya, tapi memang dalam proses perjalanan waktu itulah kita bisa tahap demi tahap memahami. Maksudnya Tuhan seperti ini, seperti itu, kita bisa sedikit demi sedikit memahami gitu. Baik Bapak Ibu, Romo, saudara-saudara yang terkasih, kita lanjutkan dengan doa umat, nanti lanjutkan dengan Bapa kami dan doa penutup, kemudian nanti kita mohon berkat dari Romo Novi nggih, dari akun Konser Solo Baru itu. Kemudian setelah itu nanti akan kami serahkan kembali ke MC. Gitu, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat-Mu kepada kami selama pertemuan BKSN via Zoom ini. Kami semua hadir di sini di hadapan-Mu. Kami mohon rahmat-Mu bagi kami semua. Semoga dalam masa-masa sulit seperti ini, masa-masa di mana kami kerap kali mengalami kehilangan, mengalami tidak tentu arah, kehilangan arah kepadamu, kami dapat selalu berpegang pada perintah-perintah-Mu, berpegang pada kepercayaan kami, iman kami kepadamu, dan semoga kami senantiasa Kau jauhkan dari segala mara bahaya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk saudara-saudari kami, orang-orang yang kami kasihi yang telah berpulang menghadap-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Theodora Suryanti yang tadi pagi telah dipanggil Tuhan, juga untuk Bapak Wianto dan Ibu Teresia Evakuasti yang telah Kau panggil menghadap-Mu. Semoga Engkau perkenankan mereka untuk menikmati sukacita abadi bersama Engkau dalam kebahagiaan abadi di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami mohon, perlengkapilah kami dalam kondisi pandemi ini, supaya kami dapat tetap hidup layak dan semakin mengalami kasih-Mu. Mohon bimbingan supaya iman kami tetap bertumbuh dan berbuah. Kami percayakan hidup kami ke dalam penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan penyelenggaraan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita haturkan segala ujudan permohonan kita dalam hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ingatlah kami ya Tuhan, bila Engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu, dan ajarilah kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon kunjungilah keluarga kami, dan jadikanlah kami sahabat-Mu dan sahabat bagi keluarga-keluarga yang mengalami kehilangan. Bantulah kami juga dengan kehadiran Roh Kudus-Mu, agar kasih dan semangat Yesus selalu hadir di tengah keluarga, sehingga kami mampu berempati dengan sesama yang menderita dan sedih karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 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 Mohon berkat dari Romo Novi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kami kembalikan waktu dan tempat kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Frater Vere dan Frater AA serta Romo Novi. Kita akan tutup dengan lagu penutup. Monggo kepada Mas Marcel. Selamat malam kembali Bapak Ibu. Untuk mengakhiri Zoom kita, pertemuan
PKSN yang kedua kita pada malam hari ini. Kita akan nyanyikan lagu penutup, yaitu judulnya Kasih dari Surga. Saya akan kembali putar klipnya. Silahkan Bapak Ibu bisa menyimak. Kita menyanyi bersama-sama. Kasih dari surga di tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, damai dimu, mengalirkan damai tempat ini. Mengalir kasih dari kata maafkan, mengalir dan mengalir memenuhi. Kita nyanyikan satu kali lagi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hati. Membuat damai diri, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir mengalir memenuhi, mengalir memenuhi, mengalir memenuhi. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Mas Marcel. Kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Frater Vere dan Frater Aat, juga kepada Romo Novi yang sudah setia untuk menemani kami, membimbing kami dalam pertemuan PKSN malam ini. Sesuai janji saya tadi akan membagikan 4 hadiah, yaitu berupa kartu Fris yang nanti bisa digunakan untuk e-tol, untuk pembayaran di Indomaret dan Gramedia. Dan malam hari ini yang beruntung untuk mendapatkannya ada 4 orang, yaitu kepada Bapak Ignatius Swagimin, Bapak FX Suhirmanto, Ibu Margareta Istiningsih, dan kepada Ibu Albertine Sendang. Selamat kepada Bapak dan Ibu yang telah terpilih, kepada, saya ulangi lagi, kepada Bapak Ignatius Swagimin, Bapak FX Suhirmanto, Ibu Margareta Istiningsih, dan Ibu Albertine Sendang.
Lalu berikutnya, apakah akan ada sesi foto? Monggo kepada Komsos. Mbak Monik, ada kabar gembira. Jadi memang hari ini disediakan 4 hadiah. Tapi ini tadi barusan ada WA masuk, ada sponsor. Jadi nanti yang tadi sudah aktif ada 6 ya, nanti dapat semua. Ada 6 kartu flash. Ini selain bisa untuk etol, dia juga bisa, kalau beli di Gramet biasanya ada diskon 30%. Gitu. Itu ya. Lalu ada titipan pengumuman dari pendamping Pia. Masih ditunggu untuk adik-adiknya yang mau ikut lomba baca kitab suci. Ya, kontak personnya ada di sini. Itu aja tambahannya, Mbak Moni. Oke, terima kasih. Monggo kepada Komsos, apakah ada sesi foto bersama? Monggo bisa dipandu. Yo, jelas ada ya. Mari Bapak Ibu persiapkan wajahnya untuk difoto bersama. Sarang hiu. Boleh sarang hiu lagi. Frater juga. Pak Didik, Pak Sigit. Ya Bani ya. Ya, sebentar, pelan-pelan G. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mau lagi apa masih? Sudah puas belum fotonya? Saya kira 6 ya, Maaf, Fatur. Oh ya, 2, 3. Nanti jadi sama. Masih ada yang belum on cam. Masih ada yang belum on cam ya? Siapa yang mau masih belum menunjukkan wajahnya? Bimo aja nggak on? Bimo kayaknya lagi sih. Ya Bimo. Oke, terima kasih. Sudah foto, saya kembalikan ke Mbak MC. Ya, terima kasih. Sekali lagi, terima kasih atas keterlibatan Bapak Ibu semua dalam pertemuan PKSN pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada tim Komsos yang sudah membantu kami agar pertemuan PKSN pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sekiranya ada yang kurang berkenan dari saya, terutama mohon maaf sekali saya dalam pertemuan ini sering tidak menghadap kamera karena jujur saja ada 1-2 hal yang menghalangi, yaitu karena LED monitor saya berada di samping, jadi mohon maaf sekali kepada Frater, Romo, dan Bapak Ibu semua yang kurang nyaman dengan penampilan saya pada malam hari ini. Saya memohon maaf sekali dan terima kasih untuk semuanya yang sudah terlibat pada malam hari ini. Mbak Monik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.